Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Daya Risa, selanjutnya Indah Rama Putri, dan yang terakhir saya sendiri Ladis Dwi Agustina. Kami akan membahas materi tentang radiobiologi. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama, pengertian radiasi. Dalam fisika, radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruangan dan akhirnya diserap oleh benda lain. Yang terjadi pada radiasi yaitu bahwa energi memancarkan, yaitu bergerak keluar dalam garis lurus ke segala arah dari suatu sumber. Geometri ini secara alami mengarah pada sistem pengukuran dan unit fisik yang sama berlaku untuk semua jenis radiasi. Selanjutnya, interaksi radiasi dengan biologi. Ada 5. Yang pertama, interaksi radiasi dengan materi. Yang kedua, radiasi dengan molekul air. Yang ketiga, radiasi dengan DNA. Yang keempat, radiasi dengan kromosom. Dan yang kelima, radiasi dengan sel. Baiklah, yang pertama ada interaksi radiasi dengan materi. Radiasi apabila menumpuk suatu materi, maka akan terjadi interaksi yang akan menimbulkan berbagai efek. Efek-efek radiasi ini tergantung pada jenis radiasi, energi, dan juga bergantung pada jenis materi yang ditumpuk. Pada umumnya, radiasi akan menyebabkan proses ionisasi atau proses eksitasi ketika melewati materi yang ditumpuknya. Ionisasi bisa terjadi pada saat radiasi berinteraksi dengan atom materi yang dilewatinya. Radiasi yang dapat menyebabkan interaksi ionisasi disebut radiasi pigen. Termasuk dalam kategori radiasi pigen ini adalah partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, sinar X, dan neutron. Pada saat menembus materi, radiasi pigen dapat menumpuk elektron orbit sehingga elektron terlepas dari atom. Akibatnya timbul pasangan ion positif dan ion negatif. Efek-efek yang timbul akibat radiasi pigen yaitu yang pertama ada efek genetik, merupakan efek radiasi yang dirasakan oleh keturunan orang yang menerima radiasi karena perubahan kode genetik yang terjadi pada sel pembawa keturunan. Yang kedua ada efek stomatik, merupakan efek radiasi yang langsung dirasakan oleh orang yang menerima radiasi tersebut. Ketika melewati materi, maka sinar X akan mengalami interaksi dengan materi tersebut. Dari interaksi tersebut akan timbul efek yang melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap fisika. Pada proses fisika, terjadi peristiwa absorpsi energi oleh materi sesaat setelah terkena radiasi. Tahapan fisika diikuti oleh eksitasi dan ionisasi atom atau molekul. Berlangsung hanya kira-kira 10-16 detik di mana energi terdeposit di dalam sel dan menyebabkan ionisasi. Di mana H2+ adalah ion positif dan elektron negatif adalah ion negatif. Kedua adalah tahap kimia fisika. Pada proses kimia, terjadi peristiwa perusakan molekul-molekul secara kimiawi. Perubahan ini diakibatkan antara lain karena efek yang berlangsung dan efek yang tidak langsung. Berlangsung kira-kira 10-6 detik, di mana ion-ion berinteraksi dengan molekul air yang menghasilkan beberapa produk baru. Sebagai contoh, ion positif terdisosiasi. H2+ menghasilkan H+ ditambah OH-. Ion negatif yaitu elektron terikat pada molekul air netral, selanjutnya terdiodisasi. Sehingga produk dari hasil reaksi adalah H+, OH-, H, dan OH. Dua ion pertama yang ada dalam sebagian besar air tidak mengambil bagian dalam reaksi berikutnya. Produk lainnya, H dan OH disebut radikal bebas, yaitu mereka mempunyai elektron yang tidak berpasangan dan secara kimia sangat reaktif. Hasil reaksinya adalah hidrogen peroksida H2O2 yang merupakan oksidan yang sangat kuat dan terbentuk reaksi
OH ditambah OH menghasilkan H2O2. Yang ketiga, tahap kimia berlangsung hanya beberapa detik, di mana hasil reaksi berinteraksi dengan molekul-molekul organik yang penting dari sel. Radikal bebas dan oksidan dapat menyerang molekul kompleks yang membentuk kromosom. Misalnya sebagai contoh, radikal tersebut dapat mengikat dirinya ke molekul atau menyebabkan ikatan rantai menjadi putus. Yang keempat, tahap biologi, di mana waktu bervariasi dari puluhan menit sampai puluhan tahun tergantung pada gejala khusus yang muncul. Perubahan kimia yang didiskusikan mempengaruhi sel individu dalam berbagai cara, misalnya kematian sel lebih awal, tamatnya atau tertundanya pembelahan sel, dan perubahan tetap pada sel turunannya. Jadi, interaksi radiasi pigeon dengan materi biologi diawali dengan interdiksi fisika, yaitu proses ionisasi. Elektron yang dihasilkan dari proses ionisasi akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bila penyerapan energi langsung yang terjadi pada molekul organik dalam senyawa mempunyai arti yang penting seperti DNA. Sedangkan interaksi yang tidak langsung bila terlebih dahulu terjadi interaksi dengan radiasi dengan molekul air dalam sel yang efeknya kemudian mengenai molekul organik yang penting. Meningkat sekitar 80% dari tubuh manusia terdiri dari air, maka sebagian besar interaksi radiasi dalam tubuh terjadi secara tidak langsung.